Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Widianti. Saya dari Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kali ini di video ini saya akan membuat video tentang kondisi paritas internasional. Apa itu kondisi paritas internasional? Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi seperti ini. Asumsinya adalah tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif biaya masuk, dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Kemudian kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, tidak terciptanya hukum suatu harga. Kemudian ada eksploitasi arbitrase mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Paritas atau kesamaan menyediakan pengetahuan tentang yang pertama, bagaimana kurs falas ditentukan, yang kedua, bagaimana memperkirakan kurs falas. Lalu ada arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Arbitrasi adalah tindakan membeli dan menjual secara simultan atas aset-aset atau komoditas yang sama atau ekuivalen dengan maksud mendapatkan keuntungan yang pasti atau terjamin. Lalu, pasar dalam keseimbangan jika tidak ada peluang arbitrasi yang menguntungkan. Hubungan paritas seperti paritas tingkat bunga dan daya beli dalam kenyataannya menunjukkan kondisi keseimbangan arbitrasi. Selama masih ada yang bisa melakukan arbitrase, tidak akan terjadi kondisi keseimbangan atau paritas di pasar. Selanjutnya ada paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP, merupakan kondisi arbitrase yang harus dipertahankan apabila pasar keuangan internasional dalam kondisi equilibrium. Misalnya, kita sebagai orang Amerika mempunyai $1 dan kita punya opsi untuk investasi di Amerika Serikat atau di Inggris. Jika di dalam negeri, maka nilai investasi setahun kemudian dapat dicari dengan rumus sederhana atau dengan rumus nilai tukar spot. Namun, jika di luar negeri, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, menukarnya ke pound. Yang kedua, investasi dengan pound tersebut. Dan yang ketiga, ketika menjual kembali investasinya, harus menukarkan kembali ke mata uang kita dengan nilai tukar forward. Nah, selanjutnya, IRP memiliki implikasi langsung dalam penentuan nilai tukar. Ingat bahwa kurs forward pada dasarnya adalah kurs spot yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Dan coba lihat bentuk hubungan IRP dari sisi pasar spot. Artinya, harapan dan ekspektasi memainkan peranan dalam penentuan nilai tukar. Dari mana manusia bisa menentukan ekspektasi mereka? Menentukannya itu bisa dari asumsi dalam alam pikiran diri sendiri atau sumber-sumber berita yang terjadi dalam skala nasional sampai global. Namun karena semua orang punya harapan atau ekspektasinya masing-masing, akan terjadi situasi tarik ulur dalam pasar yang akan membuat nilai tukar menjadi dinamis dan berfluktuasi. Istilah paritas suku bunga yang tidak terlindungi atau uncovered interest rate parity lahir untuk menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antara sepasang negara kira-kira sama dengan tingkat perubahan yang diharapkan dalam nilai tukar. Jadi dapat disimpulkan bahwa IRP mengimplikasikan bahwa dalam jangka pendek nilai tukar tergantung pada yang pertama, suku bunga relatif antar dua negara, dan yang kedua, nilai tukar masa depan yang diharapkan. Semakin tinggi suku bunga dalam negeri,
terhadap suku bunga luar negeri, maka akan menyebabkan depresiasi atau apresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Lalu harapan orang mengenai kurs masa depan akan terpenuhi dengan sendirinya dalam jangka panjang karena adanya dinamika dan fluktuasi menuju keseimbangan nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada paritas daya beli. Apabila hukum satu harga diterapkan secara internasional pada sekelompok komoditas standar, kita akan mendapati teori paritas daya beli atau purchasing power parity, yang bunyinya nilai tukar antara mata uang dua negara seharusnya sama dengan rasio tingkat harga barang pada negara-negara tersebut. Meskipun secara teoritis argumen PPP masuk akal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa PPP tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang sebab yang pertama, indeks harga yang dipakai untuk mengukur PPP kemungkinan menggunakan bobot atau komposisi barang dan jasa yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu yang kedua, arbitrase menjadi terlalu mahal karena adanya biaya transaksi, biaya transportasi atau pembatasan lainnya, serta risiko perubahan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, beberapa barang atau jasa tidak diperdagangkan sehingga perdagangan harga tidak diarbitrase. Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan atau tidak hilang. Yang keempat, perubahan harga bisa mengakibatkan perubahan kurs meskipun tidak ada perubahan perbedaan inflasi. Yang terakhir, pemerintah bisa melakukan intervensi yang menyebabkan ketidakseimbangan harga kurs. Lalu apa dampak Fisher-nya atau Fisher Effect? Menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan laju inflasi yang diharapkan dalam suatu negara yang akan menyebabkan kenaikan suku bunga secara proporsional pada negara tersebut. Misalnya, suku bunga real di Amerika adalah 2% per tahun. Jika laju inflasi yang diperkirakan adalah 4% per tahun, maka suku bunga yang akan ditetapkan adalah 6% per tahun. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini dalam materi kondisi paritas internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.